Assalamualaikum teman-teman. Halo guys, apa kabar? Di masa pandemi corona kayak gini, semoga teman-teman semuanya selalu menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Jika kalian berada di luar rumah, harus memakai masker dan tidak lupa menggunakan hand sanitizer agar terlindungi dari virus dan selalu sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, di masa isolasi atau karantina kayak begini bukan berarti ya semangat kalian untuk belajar public speaking kendor. Harus tetap tinggi semangatnya. Kenapa? Karena public speaking tidak mati ketika dunia ini terisolasi. Masih ada yang namanya apa? Online presentation. By the way, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Khairunisa Oktapitama, biasa dipanggil Nisa atau Coy juga boleh. Saya adalah mahasiswa Politeknik Saunggawi Aji Purworejo, program studi administrasi bisnis. Di video kali ini saya akan membahas dan memberikan informasi kepada teman-teman semua mengenai mata kuliah saya, yaitu Bisnis Internasional. Gaskuy! Di sini saya akan berbicara dengan tema kekuatan-kekuatan ekonomi internasional. Yang pertama adalah analisis ekonomi internasional. Tujuan dari analisis ekonomi adalah untuk menilai prediksi keseluruhan dari perekonomian dan kemudian menilai dampak dari perubahan ekonomi terhadap perusahaan. Ketika perusahaan memasuki pasar luar negeri, maka analisis ekonomi menjadi lebih rumit karena sekarang para manajer harus beroperasi dalam dua lingkungan baru, yaitu luar negeri dan internasional. Dalam lingkungan luar negeri tidak hanya terdapat banyak ahli ekonomi, tetapi ekonomi tersebut juga sangat berbeda-beda. Karena perbedaan ini, kebijakan dirancang untuk kondisi ekonomi di suatu pasar mungkin tidak sesuai untuk kondisi ekonomi di pasar yang lain. Di samping memantau lingkungan luar negeri, analisis juga harus mengikuti tindakan-tindakan yang diambil oleh komponen-komponen dari lingkungan internasional, seperti pengelompokan regional Uni Eropa, NAFTA, dan organisasi-organisasi internasional. Analisis ekonomi internasional hendaknya juga memberikan data ekonomi mengenai pasar aktual maupun prospektif, juga sebagai bagian dari penilaian atas kekuatan-kekuatan kompetitif. Banyak perusahaan memantau kondisi ekonomi dari negara-negara di mana para pesaing utamanya berelokasi, karena perubahan kondisi bisa memperkuat atau memperlemah kemampuan para pesaing untuk bersaing. Karena pentingnya informasi ekonomi bagi fungsi pengendalian dan perencanaan di kantor pusat, maka pengumpulan data dan pembuatan laporan harus menjadi tanggung jawab kantor induk atau home office. Namun, karyawan yang ditempatkan di luar negeri atau perwakilan cabang dan lapangan diharapkan untuk memberi sumbangan yang besar terhadap studi atas mereka. Data dari kawasan-kawasan di mana perusahaan tersebut tidak memiliki perwakilan lokal biasanya kurang rinci dan pada umumnya tersedia dari badan-badan nasional dan internasional. Laporan dari bank sentral atau internasional merupakan sumber yang sangat bagus dari informasi ekonomi mengenai suatu negara. Yang kedua adalah dimensi-dimensi perekonomian dan relevansinya bagi para pelaku bisnis. Nah, untuk mengestimasi perilaku pasar dan juga untuk memberikan masukan kepada bidang-bidang fungsional lainnya dari perusahaan, maka para manajer memerlukan data mengenai ukuran dan tingkat perubahan dari sejumlah faktor-faktor ekonomi dan sosioekonomi. Supaya suatu area dapat menjadi yang potensial, maka area tersebut harus mempunyai cukup orang yang mampu membeli produk-produk dari suatu perusahaan tersebut. Data sosioekonomi memberikan informasi mengenai jumlah penduduk, sedangkan dimensi ekonomi menceritakan apakah penduduk tersebut memiliki daya beli. Dimensi ekonomi. Di antara dimensi ekonomi yang paling penting adalah pendapatan nasional bruto, distribusi pendapatan, pengeluaran konsumsi individu, dan biaya tenaga kerja per unit. Dimensi ekonomi yang lain.
Utang internasional yang besar dari sejumlah negara berpendapatan sedang dan rendah menimbulkan banyak permasalahan, tidak hanya bagi pemerintah negara-negara tersebut, tetapi juga bagi perusahaan-perusahaan multinasional. Jika sebagian besar devisa yang diperoleh suatu negara tidak dapat digunakan untuk mengimpor komponen-komponen yang digunakan dalam produk-produk lokal, maka industri-industri lokal harus membuatnya sendiri atau perusahaan-perusahaan yang mengimpornya harus menghentikan produksi. Dimensi sosioekonomi lainnya. Dimensi-dimensi sosioekonomi lainnya dapat memberikan informasi yang berguna kepada manajemen. Kenaikan jumlah wanita yang bekerja misalnya adalah sangat signifikan bagi para agen pemasaran karena hal tersebut dapat menghasilkan pendapatan keluarga yang lebih besar, pasar yang lebih besar untuk convenience good atau barang mudah dicari, dan kebutuhan untuk mengubah bauran promosi. Para manajer personalia tertarik dengan kenaikan ini karena hal tersebut mengakibatkan pasokan tenaga kerja yang lebih besar. Hal ini juga menandakan bahwa perubahan-perubahan mungkin diperlukan proses produksi, fasilitas karyawan, dan kebijakan manajemen personalia. Rencana-rencana ekonomi nasional. Rencana ekonomi nasional adalah rencana-rencana yang dipersiapkan oleh pemerintah yang menyatakan tujuan-tujuan ekonomi dan cara untuk mencapainya. Biasanya untuk jangka waktu sampai 5 tahun. Rencana indikatif adalah prediksi yang dibuat oleh pemerintah bekerja sama dengan industri mengenai arah perekonomian yang diharapkan. Rencana-rencana tersebut berkisar dari rencana tahunan dan 5 tahunan dalam wujud anggaran yang digunakan sebagai instrumen pengendali produksi oleh negara seperti Kuba, Vietnam, dan Cina, sampai rencana-rencana indikatif dari negara-negara lainnya. Rencana indikatif 5 tahunan berisi target-target dasar yang ditetapkan oleh pemerintah dan beberapa pernyataan kebijakan umum mengenai cara untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dimensi-dimensi industri. Setiap perusahaan menaruh perhatian terhadap berita-berita ekonomi umum karena berdampak terhadap pembelian konsumen, harga bahan baku, dan keputusan-keputusan investasi. Tetapi faktor-faktor adalah lebih signifikasi daripada yang lainnya untuk suatu industri tertentu atau untuk suatu bidang fungsional tertentu di suatu perusahaan. Tren ukuran dan pertumbuhan industri otomotif adalah amat penting bagi produsen ban misalnya, tetapi tidak berarti buat produsen alat-alat rumah tangga. Demikian pula jumlah operator mesin yang lulus sekolah-sekolah teknik tidak berguna bagi para pejabat keuangan, meskipun data ini sangat penting bagi para manajer sumber daya manusia dan dari pabrik manufaktur. Para manajer tidak hanya menginginkan data mengenai industri perusahaan itu sendiri, tetapi juga mengenai industri-industri yang memasok kepada dan membeli dari perusahaan tersebut. Jadi, saya akan memberikan contoh negara Swiss misalnya. Dengan hanya 7 juta penduduk, secara ekonomi jauh lebih penting dibandingkan dengan negara Bangladesh yang memiliki 128 juta penduduk. Hanya untuk beberapa produk murah dan dikonsumsi secara massal saja, seperti minuman ringan, rokok, dan sabun. Ukuran populasi saja memberikan dasar yang cukup untuk mengestimasikan konsumsi. Untuk produk-produk yang tidak termasuk dalam kategori ini, populasi yang besar dan populasi yang meningkat pesat mungkin tidak menandakan suatu perluasan pasar yang segera. Tetapi jika pendapatan bertumbuh terus, maka pada akhirnya paling tidak sebagian dari penduduk itu akan jadi pelanggan. Kemungkinan ini diperkuat apabila suatu analisis terhadap sistem pendidikan mengungkapkan adanya peningkatan dalam lulusan teknik dan universitas. Kelompok-kelompok tersebut berharap memperoleh pekerjaan dan menerima gaji sebagai profesional. Ketika tidak diciptakan pekerjaan baru yang mencukupi untuk menyerap mereka, maka pemerintah dapat berada dalam kesulitan yang serius. Untuk beberapa perusahaan, umur merupakan penentu yang penting dari ukuran pasar. Tetapi sayangnya, distribusi kelompok umur dalam populasi sangat berbeda. Pada umumnya, karena tingkat kelahiran dan kesuburan yang lebih tinggi, negara-negara yang berkembang memiliki penduduk berusia muda dibandingkan dengan negara-negara industri. Populasi dari negara-negara berkembang berjumlah lebih dari 3/4 jumlah penduduk dunia.
Perusahaan-perusahaan yang menghadapi penurunan permintaan akan produk-produk mereka harus mencari kenaikan penjualan di perekonomian berkembang. Prihatinan di negara-negara maju. Pada tahun 2019, Jepang dengan penduduk lanjut usia yang tumbuh paling cepat di dunia industri akan memiliki penduduk berusia lanjut dengan jumlah 2 kali lipat dari jumlah anak-anak. Cadangan dana jaminan sosial pemerintah akan mengering karena biaya pensiun dan kesehatan untuk orang berusia lanjut yang diprediksikan akan menghabiskan 73% dari pendapatan nasional. Menurut Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan, satu-satunya solusi adalah mengenakan pajak yang lebih tinggi dan mengurangi tunjangan-tunjangan. Suatu analisis yang dilakukan oleh Dewan Penasihat Perdana Menteri menyimpulkan bahwa apabila sistem yang ada sekarang tidak diubah, perekonomian akan runtuh. Pensiun muda dan fakta bahwa para pensiunan hidup lebih lama juga membebani sistem jaminan sosial di banyak negara lain. Berikut adalah pembahasan materi yang saya bahas dalam video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Sekian video kali ini akan saya akhiri. Terima kasih teman-teman sudah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Kalau bisa share juga ya teman-teman. Terima kasih.